왜 더 맛있구나? 응? 또 저기 왜? 이거 야 이제 안 와. 이거 왜 여기? 있어. Oke. Ora kena. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai, yang dipimpin oleh beliau Bapak Edi Rianto. Beliau yang menggunakan topi merah itu dari Ketua BKD Bumdes kita. Dan untuk yang pertama kami mohon maaf, yaitu perkenalan dari kepala desa kita yang berada di Desa Karangsalam Lor, yaitu Bapak Daryono SH yang berada di sebelah utara. Dan untuk selanjutnya kami perkenalkan wisata Taman Anggur Garden yang ada di wilayah Desa Karangsalam Lor yang diprakasai oleh Mas Aji Setiasan. Beliau yang berada di sebelah selatan dari Bapak Edi. Beliaunya kecil tetapi dia potensinya lebih besar begitu okay, untuk Mas Ajinya. Dan beliau berasal dari Desa Karangsalam yang orang tuanya ada di sini, yaitu dari Pak Narwin. Ini untuk bapaknya Mas Haji dan ibu dari Ibu Kasem. Beliaunya di belakang. Sewu ini memang dari kalangan anggota petani itu tetapi mereka mempunyai potensi yang luar biasa bisa mengembangkan untuk tanaman anggur ini yang bekerja sama dengan Bumdes kita yang ada di Desa Karangsalam Lor. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita juga ini yang menggunakan baju hitam dengan lancing kain dan kerudung coklat ini dari kelompok KWP Maju Makmur yang ada di wilayah Desa Karangsalam dengan anggota 21 orang yang dipimpin oleh saya sendiri, Bu Daryono atau Bu Turina, itu teman saya. Teman tidur ini mantan pacar saya itu yang protes itu. Mohon maaf. Dan untuk tempat KWT-nya yang berada di sebelah utara pohon anggur nanti bisa
kunjungan ke sana ataupun di keliling ini karena itu berdekatan dengan wisata Taman Anggur KD Garden. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita dari kelompok KWT, kita memang di sini ada kuliner, ya. Kuliner utama yang dikemas atau yang dijual ini memang hasil dari kebun kita, yaitu ada tanaman anggur, tomat, ya, seriping, jus dan lain sebagainya, ya. Monggo nanti silahkan dicicipi, dibawa dan dibayar, ya, yang ada di sebelah kita, monggo. Tetapi ini mohon maaf sekaligus kita promosi, ya, untuk wacana kita dari kelompok KWT kita, karena kita belum memiliki kuliner yang masih dalam proses, ya. Setelah saya rencanakan dan setelah saya amati, ternyata dari pohon anggur ini daunnya bisa dikonsumsi. Untuk rencana kita dari KWT kita, nanti kulinernya akan membuat keripik daun anggur, okay? Ternyata di situ banyak sekali manfaatnya, bisa mengurangi sakit perut, diabetes, okay, dan lain sebagainya. Kalau ibu bapak ingin belajar lebih lanjut, silahkan membuka YouTube saja ataupun Google itu, okay? Itu wacana dari kelompok KWT kita. Mudah-mudahan kita minta doanya biar berjalan dengan lancar dan lebih maju dari paguyuban kita semua. Berikan plus untuk paguyuban kita dan kepada anggota BUMDes dari Pesugihan Cilacap. Selanjutnya acara akan kami laksanakan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Karang Salamlor, Kepala Desa Pesugihan Cilacap, dan yang saya hormati BUMDes DKD Maju Desa Karang Salamlor, BUMDes Kahuripan dari Kuripan Kesugihan, dan semua anggota KWT Maju Makmur Desa Karang Salamlor. Kunjungan wisata Taman Anggur KD Garden dari Desa Pesugihan Cilacap hari Sabtu tanggal 18 Februari tahun 2023. Acara pertama yaitu pembukaan. Untuk mempelajari acara ini, marilah kita buka bersama dengan hafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, sambutan Kepala Desa Karang Salamlor kepada Bapak Karyono SH, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la quwwata Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala Desa Kuripan, Kecamatan Pesugihan, serta rombongan Direktur BUMDes DKD Maju serta pengurus pengelola Artikel Mas Haji Setiasa serta keluarga hormati rekan perangkat desa, yang hormati kelompok wanita tani Majid Makmur serta anggotanya, hormati seluruh hadirin yang kami hormati pula. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan nikmat sehat dan cepat sehingga dapat bersilaturahmi di nuansa alam ini dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.
karunia-Nya melimpah kepada kita semua dari dunia sampai ke di akhirat kelak. Bapak Ibu yang hormati, yang pertama kami ucapkan selamat datang Sugeng Rawuh Pak Kades Kuripan serta rombongan yang pada pagi hari ini sudah berkenan berkunjung ke desa kami. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua dari Kuripan membawa berkah bagi keluarga Bapak Ibu di desa Kuripan dan juga keluarga desa Karangsalam Lor ini. Bapak Ibu yang hormati, kami memperkenalkan saya nama Daryono. Nanti kebetulan yang sebagai pembawa acara mantan pacar. Pacaran. Keluarga istri 1, anak 4, cucunya 2. Alhamdulillah saya menjabat mulai dari tahun 2007 sampai dengan saat ini. Desa Karangsalam Lor ini merupakan desa paling ujung utara timur di Kecamatan Banduran. Jadi batasnya itu di belakang kita itu Sungai Bendus, sebelah Sungai Bendus itu dan Kecamatan Subang. Kemudian yang di sebelah barat itu Sungai Lirik, karena sudah desa Kemotunggo. Kalau utaranya itu sudah berbatasan dengan Gunung Slamet. Dan barangkali Bapak Ibu sudah pernah berkunjung ke wisata yang ada di utara desa Karangsalam Lor ini. Di sana ada Curug Tendu, ada Cakung, kemudian ada Guro, ada Grojogan Ratu, dan ada Taman Babu, dan yang paling baru itu Bukit Tentung spektakuler. Itu wisatanya para aula muda di sana untuk karya camp. Kebetulan desa Karangsalam Lor ini mendapatkan SK Desa Wisata itu tahun 2015, dan semenjak memperoleh SK itu kita selalu ditunjuk untuk mewakili kabupaten, baik itu lomba Pok Darwis dan gongnya itu di tahun 2019 mewakili kabupaten itu lomba Desa Wisata Nusantara. Dan kami hanya berhasil memperoleh peringkat 7 Desa Wisata Nusantara. Dari kegiatan tersebut bagi kami ini suatu kehormatan, kami diberi kesempatan untuk promosi gratis. Sebab ketika melu lomba itu suatu ajang untuk promosi, dan alhamdulillah sampai dengan sekarang kami bisa bertahan di bidang wisata. Dan terlebih ini Mas Ardi Setiawan ini mengembangkan sebuah wisata baru, yaitu Kade Garden, sebuah wisata taman anggur. Kalau Bapak Ibu yang di atasnya ini usia anggur baru 7 menangkap ke 8 bulan. Jadi kelihatannya mites dulu tapi umurnya sino. Dan baru beberapa pohon yang mulai ada berbisik untuk berbuah. Kalau yang di depan, yang di seberang jembatan itu, yang petak itu umurnya sudah 2,5 tahun. Jadi suatu potensi usaha yang sekiranya cerah untuk masa depan. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu ini dalam rangka
masalahnya kebiar lah, kebiar melihat si beda. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu nanti bisa membawa berkah bagi Bapak Ibu semua yang hadir. Kemudian untuk Desa Karangsalam Lor sendiri, untuk kegiatan di tahun 2022 ini memang yang untuk ketahanan pangan ini sebagian kami investkan untuk KDG sendiri. Jadi untuk KWT di tahun 2022 itu tidak banyak, baru sekitar 37 juta. Tapi di tahun 2023 ini KWT jalur diangkat dari kepengen studi balik ini. Jadi di tahun 2023 ini kelompok wanita tani minta anggaran 75 juta yang rencananya untuk studi banding ke daerah istimewa Yogyakarta. Mudah-mudahan kegiatan itu nanti sampai dengan GOM-nya bisa dilaksanakan. Kemudian untuk kegiatan ketahanan pangan yang lain di tahun 2022 ini untuk perikanan, kemudian untuk peternakan, kami memberikan bantuan ke kelompok ternak 3 ekor sapi, nilainya itu 60 juta berikut dan jadi memang program-program yang dari pemerintah ini kami prioritaskan manakala para pelaku kegiatan itu meminta menurunkan jalurnya lebih macam-macam jalur ini semuanya ini. Itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kemudian dari kegiatan BUMDes BKD Maju, mudah-mudahan kegiatannya nanti bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti mandan kelanian di monggo sambil dinikmati bukannya pun yang sambut Cimawi ini. Jadi kali kunjung kali menikmati suasana wonten Karangsalam Lor ini. Kemudian suasana Cilacap kita sudah percaya si sumuk. Mandi sini, nanti ini udah jalan-jalan lagi mawon. Rasanya pingsan sama dulu. Monggo kali menikmati hidangan sambung. Jadi boten usah khawatir, insya Allah senajana rekoran itu bebas dari monggo rawuh melaksanakan kegiatan, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penyampaian ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, sambutan Ketua BUMDes BKD Maju kepada Bapak Edi Rianto dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Karangsalam, yang terhormat dari KWT Karangsalam Lor, juga dari anggota BUMDes maupun dari pendamping desa Kecamatan Batu Gede. Dan juga yang terhormat dan selamat datang Kepala Desa Uripan maupun dari BUMDes, BPD mungkin atau perangkat desanya. Terima kasih atas
kunjungannya. Dan perkenalkan, saya Edi Rianto, dan kebetulan saya dipercaya dan juga mendapat amanat dari Desa Karangsalamlor maupun dari masyarakat desa untuk mengelola BUMDes yang ada di Desa Karangsalamlor. Dan kebetulan kami ke pengurusan yang ketiga kali. Jadi dari mulai tahun 2017 sampai saya ke pengurusan tahun 2021. Jadi yang ketiga kali. Dan itu tanpa dukungan masyarakat maupun yang pemerintah desa, mungkin kami nggak bisa melaksanakan untuk visi misi dari BUMDes sendiri. Tadi sudah disampaikan dengan Pak Kades masalah wisata yang ada di Desa Karangsalamlor maupun profil yang ada di Desa Karangsalamlor. Maka saya sekarang mau menyampaikan profil BUMDes Dekade Maju Karangsalamlor. BUMDes Dekade Maju Karangsalamlor itu mempunyai beberapa unit, yaitu dari unit perdagangan, unit wisata. Unit wisata ini sudah jelas, sudah bisa berjalan dan mulai berkembang terus ya. Dan ada unit usaha juga untuk perikanan maupun budidaya maggot, pengelolaan sampah, pengelolaan homestay. Dan sekarang ini saya juga berkolaborasi dengan Mas Haji untuk bisa mengembangkan untuk kebun anggur. Jadi kami memanfaatkan dana desa, yaitu dana ketahanan pangan, untuk bisa mengembangkan kebun anggur dengan Mas Haji. Jadi kita memang sesuai misi-misi kita. Jadi kita memang kalau memang ingin berkembang harus bisa berkolaborasi. Dan saya juga sekarang sudah mulai berkolaborasi dengan UMKM yang ada di Desa Karangsalamlor. Jadi ya mungkin nanti kita bisa sharing ya dengan ketua BUMDes. Bolehkan ya mungkin Mas tadi ya. Mungkin ya siapa tahu Desa Karangsalamlor dengan Desa Korita bisa bentuk suatu BUMDes bersama. Jadi kalau melihat di potensi di Desa Karangsalamlor sendiri kan luar biasa. Jadi yang bisa berkembang lebih bagus itu di desa wisatanya. Ini untuk mendukung desa wisata, saya memang sengaja untuk mengangkat kearifan lokal. Jadi kan untuk dengan adanya Mas Haji, kebun anggur, kita bisa berkolaborasi, itu bisa memberikan manfaat untuk edukasi. Jadi ini untuk sarana edukasi juga, maupun budidaya maggot. Saya sebenarnya itu untuk edukasi juga sama perikanan. Jadi kita memanfaatkan dana desa itu untuk bisa mengembangkan, untuk bisa menjadi sarana edukasi. Ya mungkin dari desa wisata sendiri kan mungkin yang udah terkenal sendiri kan Curug Tiga, Teluk. Mungkin ada untuk camp area jauh sekarang udah tumbuh untuk kuliner. Mungkin kalau bapak ibu yang udah pernah ke Desa Karangsalamlor itu luar biasa kalau malam hari, udah seperti kayak puncak di Bogor. Jadi kita selalu berkembang terus. Yang lebih berkembang memang di wisatanya, karena melihat potensinya wisata lebih bisa berkembang. Dan makanya ini untuk menunjang sarana wisata, kami berkolaborasi dengan Mas Haji untuk bisa meningkatkan untuk kearifan lokalnya, yaitu untuk sarana edukasi.
Jadi saya mengajakkan Mas Haji untuk mengembangkan untuk budidaya. Dan ke depan ini saya juga mau mengembangkan untuk kecombrang. Jadi kebetulan di UMKM kami kan juga ada minuman kecombrang maupun teh kecombrang. Itu nanti kita mau tinggalkan, ini mungkin di tahun ini kita mau budidaya kecombrang. Jadi kita mau manfaatkan dana ketahanan pangan juga untuk lebih meningkatkan. Itu karena potensi itu kalau seandainya kecombrang itu udah untuk pasca ekspor, kemarin udah ada wacana kayak gitu. Makanya ini untuk kita kembangkan juga. Jadi di tahun 2023 kita tetap pengembangan untuk budidaya anggur, kecombrang maupun nanti di maggot maupun di budidaya ikan kawan. Kalau untuk di wisatanya saya kira udah berkembang. Jadi kita hanya fokus untuk kearifan lokal dari kesenian itu kita tonjolkan lagi. Mungkin dari saya itu aja, mungkin kalau seandainya ada yang mengingat waktu juga ya mungkin. Jadi nanti kita bisa sharing-sharing dengan ketua umumnya juga. Mungkin bisa berkolaborasi, pasti kita bisa berkolaborasi. Kita melihat potensi yang ada di Desa Karangsalam Lor maupun potensi yang ada di Desa Bolipan. Ini dari saya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, sambutan Kepala Desa Puripan kepada Bapak Heni Hernavianto SPT, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat senior saya, Kepala Desa Karangsalam, tiga kali bagi kepala desa Karangsalam. Senior saya, pengalamannya kalah-kalah. Kalau Pak Daryono itu 3 kali berturut jadi. Kalau saya kan pernah tidak jadi. Jadi Pak Daryono mungkin jadi sih kepenak ya. Tapi kayaknya orang jadi tutup kuat. Saya sudah teruji. Orang dari dulu ya kuat ya. Kemudian Bu Cari dan segenap perangkat desa Karangsalam yang saya hormati dan saya banggakan. Kedua, Bukdes Eklianto yang saya hormati dan saya banggakan. Pengelola Taman Wisata Anggur Kartika Mas Anjis serta jajarannya yang saya hormati dan saya banggakan. Jangan lupa ini terima kasih buat tim PKK Desa Karangsalam sekaligus kedua KWT Haji Makmur ini. Kita segenap pengurusnya Ibu KWT Haji Makmur, terima kasih luar biasa. Begitu di sini kan suhunya adem ya, hawa adem dan ditambah adem lagi penyambutannya. Sama KWT-nya juga luar biasa disambut nyanyi-nyanyi. Bukdes Kevin ini ya disambut ya. Ya diundang lah. Kemudian
kemudian Bapak Ibu perangkat desa Kuripan, BPD, Direktur BUDes Desa Kuripan, dan seluruh yang hadir di sini yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah taufik hidayah dan kesehatan kesempatan kita bersama-sama dapat berkumpul bersilaturahmi di Taman Wisata Anggur KD Garden Desa Karangsalam dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Tuhan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya atas nama Kepala Desa Kuripan dan seluruh rombongan dari Desa Kuripan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kades, dan seluruh Bapak Ibu dari Desa Karangsalam yang telah memberikan sambutan yang luar biasa kepada kami, telah menerima kami berkunjung di sini. Mudah-mudahan silaturahmi ini tidak sampai di sini saja, dan tentunya mudah-mudahan kami Desa Kuripan dapat menduplikasi hal-hal yang baik di sini. Luar biasa Desa Karangsalam, prestasinya banyak. Dan yang menarik di sini tadi penyampaian dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK D3 ya, D3 dicicipi ya, dibawa kemudian di ada pajak lalen kok ya. Kemudian ini pesan pada teman-teman dari Desa Kuripan semuanya, karena ini apa namanya pertama saya misir kalau boleh ngelmu ya, presiden jatuh itolannya, soalnya jatuhi kemudian kopinya di Durang Kuripan baik, kayak singkat terus wawasannya ya, lah karena Karangsalam karena kayak ini kenapa di Kuripan tidak luar biasa BUDes Karangsalam programnya banyak sekali yang sudah jalan, dan di Kuripan juga ya ketinggalan jenaka ya. Angen-angen. Dulu sakit jadi Kuripan ya, tapi urung ya, urung dilaksanakan. Kadang-kadang mungkin masih ragu apa kepilih ini ya, apa mungkin tulangnya rumah tuh kayak gitu. Setelah dari sini mudah-mudahan besok Kuripan, BUDesnya, KWT-nya bertambah semangat. Kuripan juga alhamdulillah tidak kalah KWT-nya banyaknya ya. Kalau di Desa Karangsalam kan 4 kan ya, Pak Kades ya, ada 4 KWT. Di Kuripan alhamdulillah ada 5. Tapi yang pilih mandek kabeh. Mudah-mudahan nanti di Kuripan juga KWT-nya tambah semangat, kemudian apa namanya kegiatan-kegiatannya juga tambah maju. Alhamdulillah KWT nang Kuripan pada jadi bukan ini ya. Kalau ini luar biasa Pak Kades menceritakan di sini 75 juta KWT-nya. Jaduk nang Kuripan ya. Aja. Bisa orang jalur itu bingung aku ngapain. Mungkin karena kurang aduk dolan ya, kurang dolan, kurang kental kopinya. Jadi BPD-nya Kuripan ya, besok sepakati Desa Kuripan kudu sering-sering dolan ngaduh. Karena memang Banyumas. Mungkin nyangka datang Jogja apa Bali ya. Kunjungan ke desa-desa yang maju biar wawasan kita tambah, tambah luas, kemudian bisa
komunikasi untuk kemajuan desa Kurnipan. Jadi Pak Kades Daryono sebenarnya kemarin ada kepala desa yang ingin ikut juga, kebetulan namanya sama Pak Daryono, kepala desa Pelanjan, tapi karena suatu hal beliau nggak jadi ikut. Dan tidak Pak Daryono itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Kades Karasalam atas perangkatnya dan Des dan mengelola taman anggur Mas Ajis. Terima kasih sudah diizinkan berkunjung ke sini untuk menimba ilmu di sini dan menambah semangat bagi kami dalam rangka untuk memajukan desa Kurnipan, desa penduduk padat. DPT untuk tahun 2019 6.800 jiwa pilih, dan besok di pemilu 2024 kita ada 27 TPS. Jadi di sana potensinya ya potensi pengelolaan SDM, banyak SDM-nya. Ya. Kalau wisata kayaknya angel ya, ya Kurnipan. Kelola SDM kayaknya semakin banyak orang pastinya harus semakin banyak rezeki kan. Oh ya lupa teman-teman pendamping kita ini ikut hadir Pak Kades dari pendamping desa, kemudian pendamping lokal desa. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas keterimanya kami di sini di Desa Karangsalam, dan mudah-mudahan batas di sini dan tambah bulan kalau pas ke Cilacap Pak Kades dan seluruh warga masyarakat Desa Karangsalam silakan mampir di Desa Kurnipan, Kecamatan Sedia, Kabupaten Cilacap. Jadi kalau dari sini arahnya kalau sudah masuk selamat datang Kota Cilacap itu maju sedikit karena ada lampu merah, kemudian maju sedikit ada pos polisi dan itu Desa Kurnipan itu belok kanan. Nanti ada pasar desa Kurnipan. Desa Ini kalau pas apa namanya mungkin dari Teluk Penyu atau dari Sakambangan ya, atau mungkin dari nanti bisa mampir ke desa Kurnipan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan selamat memperingati hari kebetulan hari ini tanggal merah kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemaparan tentang budidaya tanaman anggur. Kepada Mas Aji Setiawan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakta taman anggur KDPR. Budidaya tanaman anggur. Sebelum memasuki acara materi, sebelum memasuki materi tentang budidaya anggur, perlu saya sampaikan dulu terkait dengan asal usul dari anggur, tanaman anggur. Sesuai dengan yang saya pelajari dari sebuah artikel, tanaman anggur itu sebenarnya asal muasalnya itu dari luar negeri, jadi bukan asli tanaman Indonesia. Jadi bukan asli tanaman Indonesia. Yang saya pelajari sekitar tahun 1830 itu tepatnya di Buleleng, ya, di Bali. Ya. Itu pertama kali pada zaman penjajahan Belanda itu membawa benih anggur ke Indonesia. Nah, anggur di negara asalnya sana itu di negara-negara yang memiliki iklim tempat ya subtropis
Ya, di sana ada musim dingin, ada musim gugur, ada musim panas dan musim semi. Nah, di sana itu pembuahannya dalam 1 tahun itu hanya 1 kali saja. Beda dengan di Indonesia itu pembuahannya itu bisa berkali-kali sesuai dengan keinginan kita. Kapanpun akan kita buahkan, itu kita yang atur. Caranya bagaimana? Caranya itu nanti dengan pemangkasan, dipangkas, dipotong batang. Seperti di luar negeri sana. Jadi sebelum memasuki musim panas, pada musim dingin, itu tumbuhan masuk ke fase dorman namanya. Jadi berhenti tumbuh. Kalau di sini ya mungkin namanya ragas ngomong ya. Daunnya pada berguguran gitu. Itu awal musim dingin. Nah, pada saat awal musim dingin itu daun berguguran. Nah, masuk musim dingin itu nutrisi yang diserap oleh akar masuk ke dalam batang, kemudian di batang karena tidak ada daun, tidak ada yang memasak di fotosintesis, maka nutrisi lari ke calon tunas itu. Nah, di tunas itu sebelum dipangkas itu istilahnya menabung nutrisi di dalam tunas. Nah, setelah memasuki awal musim panas, nah di situ mungkin Januari, Februari, Maret itu musim dingin, April, Mei itu sudah gugur, terus nanti sekitar Agustus itu sudah awal musim panas. Nah, pada saat awal musim panas itu diberi pupuk pembuahan di sana. Nah, setelah diberi pupuk, kemudian karena pada saat musim dingin itu tidak tidak ada pertumbuhan, maka berhenti di batang. Nah, setelah berhenti di batang, memasuki musim panas dan musim semi, batang-batang yang tadinya sudah panjang dipotong. Nah, setelah dipotong nanti musim panas juga, terus tumbuh tunas, nanti bermekaran bunga-bunga anggur. Itu banyak sekali kalau di luar negeri. Kelebihan dan kekurangannya itu kalau di luar negeri itu pembuahannya sangat banyak sekali, ya. Namun hanya 1 kali dalam 1 tahun. Beda kalau di Indonesia berkali-kali, namun untuk jumlahnya ya tidak seperti di luar negeri. Itu seputar dari anggur. Kemudian bagaimana cara berbudidaya anggur? Yang pertama nanti yang disiapkan itu media tanam. Istilahnya kalau kita makan itu makanan pokok gitu. Makanan pokok itu media tanam, ya. Jadi tahapan yang pertama dalam menanam pohon anggur itu adalah menyiapkan media tanam terlebih dahulu. Media tanam yang digunakan apa saja? Di sana ada tanah, ada sekam, intinya tanah yang poros gitu. Intinya berupa tanah yang poros, gitu. Campuran dari sekam bakar atau sekam lapuk atau pasir kali itu juga bisa. Ya. Namun kalau seandainya di lahan terbuka bagaimana? Kalau di lahan terbuka ya intinya yang penting gembur lah, bisa dicampur, bisa ditraktor kayak gitu ya. Kalau di media seperti ini pakai pot kayak gini kan bisa terkontrol, jadi menggunakan media tanam yang dipersiapkan. Kemudian yang kedua, penanaman bibit anggur. Penanaman bibit anggur di situ ada dua cara. Yang pertama, penanaman di dalam pot atau tabulang pot. Gitu. Lanjut Bapak Ibu. Oh ya, tadi saya belum itu ya. Kami punya motto atau visi atau misi. Itu sudah jelas, bertekad kuat untuk menjadi generasi muda dalam memajukan pertanian dengan menanam anggur. Beberapa daerah gitu. Jadi
nanti untuk peluang hasilnya itu lumayan. Saya kembali lagi ke pemaparan tentang pembudidayaan anggur. Yang kedua itu penanaman bibit anggur. Yang pertama penanaman di dalam pot atau tabla pot plus tanah plus pupuk kandang yang sudah difermentasi masing-masing 1:1 plus kapur dolomit, jangan lupa untuk menetralkan pH tanah serta untuk menghilangkan bakteri-bakteri gitu. Dan dicampur juga dengan furadan. Kalau saya di sini pakai furadan. Jadi untuk mematikan seperti urut, jangkrik atau gasir atau apalah gitu. Sebenarnya sangat mudah, ya, cukup mudah karena di sana itu banyak faktor-faktor unsur-unsur yang melimpah gitu. Kalau makanan pokok ya nasi gitu, melimpah lah. Nggak begitu dipupuk pun berbuah. Seperti yang ada di sebelah barat sana itu pemupukannya sangat ringan. Pemupukannya ringan. Justru yang paling dikendalikan itu hama seperti belalang, ulat, jamur dan sebagainya, penyemprotannya. Tapi kalau pemupukannya itu ringan kalau di lahan terbuka, maksudnya langsung di lahan tidak di pot. Kemudian penanaman di lahan terbuka di Indonesia itu bisa berbuah 3 kali, namun dengan syarat atau dengan catatan itu menggunakan atap plastik. Pasti ada hujannya. Kalau kena hujan, ini daun anggur kalau kena hujan itu sangat berpotensi menjadi jamur. Karena anggur itu kan biang jamur, makanya dibuat fermentasi gitu, anggurnya. Jadi Bali sana itu jenis anggurnya itu anggur weng atau anggur olahan yang nantinya diolah menjadi bahan-bahan minuman, campuran minuman. Beda kalau yang di pasar itu namanya table grape atau anggur meja, anggur yang kita konsumsi sudah rasanya manis. Tapi kalau yang di Bali itu memang perkebunan skala besar, tapi untuk bahan minuman generatif. Dan yang kedua pemupukan vegetatif. Yang dilakukan pertama itu pemupukan vegetatif. Pemupukan vegetatif itu pertumbuhan pohon atau pertumbuhan batang. Jadi kita pupuk supaya anggur itu cepat besar, gemuk kayak gitu. Tidak memikirkan untuk bagaimana cara pembuahannya. Pokoknya dipupuk dulu biar pohonnya itu besar. Jadi awalnya media tanam sudah ada pupuk kandang, ya, ada pupuk kandang campuran sekam bakar atau sekam lapuk. Itu sudah cukup sampai dengan usia 30 hari lah, sekitar ska atau apa gitu. Nanti kalau sudah 30 hari dipupuk dengan NPK, NPK itu kan seimbang ya, jadi N-nya 16, P-nya 16, K-nya 16. Jadi untuk pertumbuhan daun bisa, untuk pertumbuhan buah juga bisa. Nah, setelah 30 hari ke sana ya, terus sampai 3 bulan. Nah, kalau sudah 3 bulan lebih, hampir mendekati 7 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sampai 7 bulan, itu masuk ke pupuk generatif atau pupuk pembuahan. Nah, pupuk pembuahan itu sudah mulai masuk pupuk. Sebenarnya sih kalau di pertanian besar, kebun besar itu tidak menggunakan pupuk khusus, ya cukup menggunakan NPK grower, NPK pembuahan. Kalau yang teman-teman anggur itu lakukan itu dengan pupuk namanya pupuk NKP, KNO3 sama boron. NKP, KNO3 ya skala paling 1 pohon 2 pohon. Tapi kalau untuk skala kebun yang lebar kan waktunya nggak mungkin cukup. Jadi kalau untuk skala kebun besar itu pakai NPK grower. Ditabur boleh, dikocor juga boleh. Kalau dikocor tentunya nanti ada tampungan yang lebih besar, dijadikan satu. Ya misalnya NPK grower ambil 10 kilo misalnya. Nah 10 kilo
kalau dicampur dengan air nanti jadinya perbandingannya berapa. Kalau tadi NPK itu 1 sendok itu untuk 5 liter air, berarti kalau 1 kilo NPK brewer ya bisa jadi 500 liter sampai 1000 liter misalnya gitu. Tinggal dibandingkan saja gitu. Nah itu pemupukan generatif. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menabung nutrisi. Jadi kita aplikasikan seperti di luar negeri. Kalau di luar negeri itu secara alami karena faktor hampir sama dengan di luar negeri. Namun kalau di Indonesia itu bisa berkali-kali berbuah. Keunggulannya itu orang luar negeri itu iri dengan orang Indonesia. Kalau nanti ada proyek besar di Indonesia bikin kebun anggur, itu bisa malah luar negeri itu nanti kalah. Nah, pasokan anggur melimpah Indonesia. Terus yang keempat, perawatan pohon anggur. Setelah ditanam, dipupuk, kemudian dirawat. Ya, jadi jangan ditanam terus dibiarkan nanti nunggu sampai berbuah. Nah, tanaman anggur ini nggak kayak tanaman besar ya, rambutan atau itu tanaman besar lah. Pohon anggur harus dirawat dari kecil sampai nanti berbuah. Nah, cara perawatannya yang pertama penyemprotan, ya, pengendalian hama. Mulai dari tadi ada belalang, ada ulet dan lain sebagainya itu harus dikendalikan sebelum nanti terlalu banyak gitu. Karena ulet ya, kalau ulet gerayak itu ulet yang kecil-kecil itu semalam saja itu bisa beberapa daun itu langsung pada bolong-bolong. Ada ular gerayak, terus ular keket itu yang warnanya hijau, itu semalam saja itu bisa langsung habis itu. Nah yang di depan itu kemarin saya juga baru nyemprot, ada ular gerayak, ada beberapa bunga yang dimakan ular gerayak. Dan pasif seleksi tunas sudah ditanam, sudah dirawat, diseleksi tunasnya. Jadi pada anggur itu ada 3 cara, maksudnya ada 3 ini periode ya. Batang utama ini namanya primer, batang primer. Kemudian setelah sampai di para-para atau anjang-anjang, nanti dibelokkan ya horizontal. Ketinggiannya berapa? Ketinggiannya ya sesuaikan dengan tingginya kita yang mau merawat. Kalau di sini terlalu tinggi karena konsepnya ini kan buat wisata, jadi nanti bawahnya kepenak buat sehat, atasnya anggur gitu. Tapi kalau nanti bapak ibu semua di rumah kepengen bikin kebun anggur atau bikin tanaman anggur itu yang pendek saja, yang terjangkau kita ngerawat gitu, yang terlalu tinggi. Nah ada 2 sistem. Yang pertama para-para, kemudian yang kedua trellis. Setelah dibengkokkan nanti tumbuh berapa meter, nanti ujungnya dipotong. Lalu tunas air atau tunas bat yang ada di batang itu akan tumbuh ke atas. Nah setelah tumbuh di atas nanti tumbuh sampai berapa daun ya, sekitar 30 daun atau 30 mata tunas. Nanti kalau sudah 30 mata tunas dipotong, terus nanti dipupuk pembuahan tadi, pupuk pembuahan. Nah setelah dipupuk pembuahan nanti dipotong itu tadi namanya itu axle brick. Axle brick itu menahan nutrisi agar nutrisi nanti masuk ke mata tunas. Nah mata tunas itu yang nantinya keluar bunga. Ini yang pertama ini batang utama namanya primer, terus yang belok ini namanya sekunder. Kemudian setelah sekunder ada primer. Nah yang ini yang cabang ke kanan dan ke kiri itu namanya primer. Kalau sudah naik ke atas, nanti tinggal nunggu pemangkasan. Masing-masing varietas anggur memiliki perlakuan yang berbeda-beda. Ada yang pendek, 3 mata tunas, sesuai dengan jenisnya. Makanya
saya dan teman-teman anggur itu bereksperimen jenis-jenis anggur yang cocok di tempat kita gitu. Kalau di tempat saya di Baturaden sama di tempat Bapak Ibu semuanya kan di Cilacap, pastinya nanti berbeda cara perlakuannya. Itu dipotes semuanya, jangan dipelihara. Pokoknya pelihara satu aja. Yang dipelihara satu aja sampai naik. Yang di pinggiran ini dipreteli lah. Ini belum dipreteli, itu yang sebelah sana itu udah dipreteli. Jadi nanti nutrisinya fokus naik ke atas, tidak terbuang ke kanan ke kiri gitu. Nanti fokusnya di atas. Itu seleksi tunas air atau seleksi tunas aktif dan pasif. Kadang ada tunas yang tumbuh dua-duanya itu vigor. Kalau dalam bahasa anggur itu vigor, lebat, tumbuhnya cepat. Nah itu diseleksi satu aja, diseleksi satu. Terus yang ketiga penyiangan ya, atau matun lah, matun dibuangin suketnya ya, suket rumput. Kalau nanti bisa menggunakan plastik mulsa gitu kan, jadi rumputnya tidak tumbuh, ya itu lebih bagus. Seperti bikin sayuran gitu, kebun sayur. Terus yang keempat, pembuangan tunas air. Pembuangan tunas air tadi sudah diseleksi tunas aktif dan pasif, sudah naik ke atas. Kemudian batang tersier sudah tumbuh. Nah di batang tersier itu juga ada tunas air atau tunasnya lagi lah. Jadi ada tunas air, ada tunas bat. Kalau tunas air itu yang tumbuh di ketiak daun. Nah kalau tunas bat itu yang di depan daunnya. Gitu. Nah yang berpotensi membawa bunga itu tunas bat. Tunas bat. Kalau tunas air itu jarang membawa bunga. Nah tadi maksudnya pembuangan tunas air itu yang seperti ini contohnya, yang kayak gini. Ini ada tunas ke kiri juga, itu nanti dipotesin semuanya, nanti agar nanti fokus ke batnya, jadi nutrisinya tidak masuk ke tunas air, nanti nutrisinya masuk ke bat, tunas utama lah, tunas utama. Dan tunas utama itu dilihat sampai gemuk. Kalau orang ya hamil gitu, ya tunasnya hamil, tunasnya gemukin kayak gitu. Nah itu sudah potensi membawa bunga. Jadi dia harus jeli, harus jeli. PMT-nya sempurna, Bu. Tunas mana yang berpotensi membawa bunga. Kalau tunas yang masih lancip, masih runcing, itu tidak ada potensi bawa bunga. Pasti tumbuh tunas lagi. Nah yang mungkin selama ini masyarakat umum menanam anggur ya, itu pasti daunnya atau batangnya sangat lebat sekali. Yang kelima, pembuahan pohon anggur. Pembuahan pohon anggur ada 4 di situ. Yang pertama, pemupukan generatif. Nah, seperti yang sudah disampaikan di poin yang pemupukan generatif, yang sudah disampaikan di poin yang ketiga tadi, bahwa untuk anggur berbuah maka harus dilakukan pemupukan generatif. Nah, pemupukan generatif itu dilakukan sebelum pemangkasan. Sebelum pemangkasan itu dipupuk generatif dulu untuk menabung nutrisi di tunas air. Nah bahan-bahannya yang tadi sudah saya sampaikan, ada MKP, KNO3, plus boron, atau bisa menggunakan NPK grower.
Terus yang kedua, stres air. Stres air itu apa? Stres air itu tidak ada penyiraman pada waktu tertentu. Jadi pohon itu benar-benar dikeringkan. Mungkin kalau di dataran tinggi seperti ini di Paduragan karena curah hujannya tinggi, jadi sangat mustahil kalau seandainya tidak menggunakan greenhouse bisa dilakukan stres air. Gitu. Kalau di Cilacap itu kan mungkin curah hujannya rendah, harus pakai atap plastik UV. Nah, waktunya kurang lebih 4 minggu atau ya sebulan lah. Sebulan tidak penyiraman. Nah, efeknya apa? Efeknya nanti daun-daunannya itu akan melengkung, daun-daunnya melengkung seperti daun tua, daun yang kelihatan tua. Kalau daun yang sudah melengkung itu sudah tua, itu tandanya sudah masuk pupuk generatif. Itu berarti sudah siap untuk dibuahkan. Gitu. Itu stres air. Setelah dilakukan stres air, langkah berikutnya penyiraman jenuh. Penyiraman jenuh. Setelah 1 bulan itu tidak disiram, berarti nutrisi sudah masuk ke bas, sudah masuk ke tunas air, kemudian disiram penuh, dibanjiri atau dilep, cara Jawanya dilep 1 hari lah, 1 hari. Nanti setelah itu 2 hari, 3 hari berikutnya baru dilakukan pemangkasan atau pruning. Pemangkasan itu tadi yang sudah saya sampaikan, untuk varietas anggur itu berbeda, ya dipangkas. Kemudian sebelum dipangkas semuanya kita cek 1 batang dulu, cek 1 batang dulu. Kita pangkas 1 batang dulu. Kalau dipangkas, tunasnya keluar air, netes, itu tandanya batang itu subur dan sudah siap. Tapi kalau dipangkas kok tidak netes, kering, itu berarti penyiramannya kurang, penyiraman jenuhnya itu kurang. Ya bisa disiram lagi. Gitu. Kalau misalnya sudah keluar air, netes gitu, nah itu boleh dipangkas semuanya. Itu pembuahannya. Kemudian yang terakhir, perawatan buah anggur. Setelah dilakukan perawatan, pemupukan, pruning, sampai nanti 2 minggu setelah pangkas atau pruning, itu nanti keluar tunas terus keluar bunga. Nah, keluar bunga juga ada perawatannya lagi. Caranya bagaimana? Caranya dengan menyeleksi pentil-pentilnya, ya, maksudnya Pak, berinya. Menyeleksi berinya. Beri-beri yang kecil, yang terlambat dengan teman-temannya itu dibuang saja. Dibuang. Itu perbandingannya 3:1 malah. 3:1 artinya yang dibuang itu 3, yang dipelihara cuma 1, kayak gitu. Dalam dompolan anggur itu ada banyak banget. Kalau misalnya dipelihara semuanya, nanti yang terjadi anggurnya kecil, kemudian potensi terhadap jamur dan semut lah sebagainya itu besar karena dempetan gitu. Jadi jangan eman-eman. Ya, jangan eman-eman. Kalau misalnya nanti sudah buah, sudah pentil, dibuang. Itu eman-eman itu jangan. Ya, demi untuk kesehatan anggur itu sendiri. Gitu. Sebenarnya masih ada lagi, ya, dengan penyemprotan menggunakan GA3, ya, atau hormon pembesar buah. Hormon pembesar buah. Itu juga di toko pertanian ada. Agar buahnya besar, malai anggurnya itu panjang. Kalau malai tangkai anggurnya panjang. Kalau tangkai anggurnya pendek kan nanti jubel, ya,
duplak kayak gitu nggak cepat besar. Tapi kalau panjang kan nanti besarnya bagus gitu. Nah, itu perawatan pohon anggur, perawatan buah anggur, perawatan buah anggur. Nah, ada ini budidaya anggur yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa dipraktekkan di rumah. Dan sebenarnya materi-materi tersebut itu sudah banyak sekali di YouTube atau di internet nih. Namun mungkin bagaimana perlakuan di sini gitu. Kalau materi kayak gini mungkin banyak nih ya. Nah, perlakuan di sini di Kadegaden, yang pertama itu sebelum penanaman itu menggunakan batang rostok, batang bawah, dengan cara diokulasi atau disambung. Diokulasi atau disambung. Jadi ada beberapa varian yang sudah teruji ketahanan terhadap perakaran. Itu beberapa varian yang sudah teruji, yang sudah lama sekali di Indonesia, istilahnya sudah beradaptasi di tanah Indonesia, yang biasanya itu disebut anggur lokal. Ada jenis Isabella, Red Master, Yellow Belgique, Alfonso, dan lain-lain. Itu bisa disebut dengan anggur lokal. Itu fungsinya untuk batang bawah, jadi untuk perakarannya itu kuat. Anggur itu tidak suka makan air, maksudnya kalau air terlalu banyak itu nanti efeknya busuk. Nah, tapi dengan varietas-varietas tertentu itu bisa dilakukan. Contohnya di lahan apa itu namanya balong, namanya lahan balong, lahan yang banyak airnya, itu bisa menggunakan rostok, batang bawah yang sudah teruji terhadap air yang banyak. Ini disambung. Setelah disambung, nanti efeknya apa? Efeknya bisa ke pertumbuhan dan bisa ke rasa buah. Rasa buahnya juga akan berbeda dengan batang yang asli varietas impor. Varietas impor itu ada banyak sekali yang sudah saya seleksi di sini, yang memang sudah terbukti berbuah lebat, terus ketahanan terhadap jamurnya juga bandel. Ini anggur Ninel. Ini namanya anggur Ninel. Anggur merah seperti yang Bapak Ibu beli di pasar itu. Namun kalau yang di pasar itu namanya Red Block, itu anggur Cina. Nah, kalau yang ini Ninel. Gitu. Memang anggur Ninel ini masih agak sedikit asam. Manisnya lama, hampir 4 bulan, 3 bulannya lebih tingkat kematangannya. Tapi yaitu keunggulannya gampang dibuahkan. Potong pasti berbuah, potong berbuah. Karena ada varietas yang lain yang sulit sekali. Kemarin saya sudah membongkar satu jenis yang memang tidak cocok di sini. Akhirnya saya bongkar, saya buang. Karena buat apa, percuma kita nanam sudah sekian lama tidak berbuah. Makanya nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau belajar menanam anggur di rumah itu varietas-varietas yang mudah berbuah gitu. Jadi nanti tidak ngapoki gitu. Mana varietas-varietas yang angel-angel ditandur orang baik nanti ngapoki lah orang baik gitu. Ada banyak varietas impor, Ninel, Goswi, Transfigurasi, Bekonur, Beauty Kratsoka, Vicky, Saint Muscat. Pokoknya ada banyak banget, sekitar 100-an jenis lebih dengan anggur. Hijau, merah, kuning, hitam, ya, ungu. Bahkan ada yang silver atau putih. Itu dari Rusia, silver Rusia nama jenis anggurnya. Nah, itu belum banyak yang punya. Di kebun Kadegaden ini yang sudah ditanam ada jenis Ninel, Transfigurasi,
Gosby, Saint Muscat, Black Magic, Everest, terus banana, satu lagi anggur merah apa itu satu lagi saya lupa. Ada sekitar 8 jenis yang saya tanam di sini. Tapi yang diprioritaskan ini. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti selebihnya bisa kita muter-muter, jadi enak ya secara langsung itu Pak Mas Bela ada Pak Mas Bela. Ya caranya kita kepriwe ini. Nanti tanya di lapangan saja sambil jalan-jalan. Nah, sementara temponya itu apa airnya langsung netes atau nunggu 1 hari atau 2 hari tadi ya? Langsung ya, begitu dipotong netes ya? Kalau misalnya dipotong kok kan sampai 5 menit, misalnya 5 menit lebih itu nggak netes, berarti itu batangnya kurang air. Ya dilakukan penyiraman. Nah, tapi nanti kalau misalnya netesnya kok berlarut-larut, netes sampai 1 hari 2 hari netes terus, nah itu bahaya. Bahaya nih. Makanya 1 hari lah harus berhenti. Ada apa namanya itu? Jalan ya. Pakai apa ya namanya? Nah, karena mampet itu ya, mampet pasti nanti akan tumbuh betulan. Tapi kalau nggak mampet, kering. Iya, hilang. Nanti kering sampai bawah, sampai dipasang. Sama daerah kita kan daerah yang paling kira-kira bisa buang Ya, teman saya ada juga yang di Cilacap. Di sana juga buka anggur. Namanya itu Kang Warso, tapi biasanya lupa saya. Itu juga lumayan luas. Itu varietas Gosby di sana di Cilacap. Luas juga, luas seperti ini. Itu jenis Gosby. wah kan mau berapa Tapi nanti bisa aksi lah. Apa coba sendiri pada yang lain. Ini sekalian saya bawakan nanti buat dibawa pulang ke Cilacap. Saya ini yang bawa pulang nanti. Siap. Harganya satu bibitnya itu 125.000. Jangan di bawah tapi bayar ya. Satunya. Nanti ini bawa satu. Dari ini yang Tanpa bayar ya. Oh, dari bawah. mau motong Seleksi. bayaran Mas. Seleksi tunasnya, dan ini contohnya ada tunas di sini kayak gini. Dibuang. Terus ini dibuang. Bang Yim. Ini dibuang. Sampai Ini yang harus dibuang itu. ya pokoknya dibuang semuanya. Yang tumbuh kayak gini dibuang sampai nanti mendekati ke para-para. Ini Silakan gue dibuang deh. nah ini yang itu ya. Oh di atas ini ya. Anak mau Yang ini silakan gue cerita. Bukannya kan seru-seru. Oh yang ini. Potong langsung. Nah, ini. Nah, ini. Iya. Ini dibuang. Ceceran, ceceran. Ya tunas air yang biasa. Sulur. Kalau ini sulur, ini sulur. Sulur juga ya dibuang. Sulur dibuang. Suruh makan ya. Pulang. Nanti ke atasnya pakai tali, boleh pakai tanajan. Ini sudah tua. Berarti harus Iya, dibuang. ini tua. jadi ya gampang gampang Buang semuanya. Latihan rusak, gak boleh minum, kok rusak. Paham ya, paham. Gratis, gratis. Buluran semua. Karena ngerti ganjaran, bayar akhirat. Berarti saya siji tok. Ini sampai ke atas.
Jemputnya jemput. Main tuh ya kalau ketemu. penyangan. Karena doge baik kok. Nah, ada dua macam cara, ada single order, ada double order. Bisa menggunakan satu batang sekunder, bisa menggunakan dua batang sekunder. Sekunder kan yang harus di atas, satu boleh, terus nanti kalau dibengkokkan, nah ini sudah sekunder. Nah kalau sudah seperti ini, tunas airnya jangan dibuang. Ya terserah sih nanti mau pakai tunas air apa pakai tunas ban. Kalau pakai tunas air nanti cepat langsung panjang. Iya, jadi harus dibuat cabang. Iya, sudah yang itu. Kanan kiri ini seperti apa itu tulang ikan, kasihan. Nanti kalau Tersier anu bisa tulang ikan itu, tulang tersier. Iya bisa. Iya. Bisa itu tersier kan juga ada tunas air ya, dan tunas airnya ya juga dipretain lagi. Tunas airnya dipretain lagi, ujungnya nanti sekitar 30 daun atau 30 tunas atau sekitar 1,5 meter lah dipotong, dihentikan biar deteksinya nanti berat. Nanti kalau sudah siap baru dipangkasnya mundur aja. Pangkasnya mundur sekitar 7 mata tunas. Itu yang biasanya kalau setelah dipotong dua mata tunas terakhir yang tumbuh figur. Misalnya dipotong di sini, terus nanti ini sama ini tumbuh dua. Nah itu dua dipelihara. Jadi nanti tersiernya banyak banget kan? Ya, tersiernya banyak. Tapi juga harus sebenarnya terpenuhi. Yang banyak yang nggak terpenuhi. Ya nanti kalau kecil biasanya cilik itu dari kecil tapi buat Starting laser. Tenang anak aku sampai Dopingan. untuk pengembangannya mau bisa ini cabut kali ini enggak ini langsung batang. Kalau yang sama berarti nanti Berarti mulai ini ya Mas ya. Sambung berarti. iya. Udah sih. Apa ya? Cara penyemaiannya ya, penyemaian bibit tadi kan penyemaian bibitnya itu pilih batang yang sudah kecoklatan, batang yang sudah tua. Kalau batang yang masih muda kayak gini buat ditancap busuk. Jadi harus yang sudah kecoklatan dipotong berapa lah 9 lah. Terus kalau yang sudah saya praktekkan di sini sih tidak langsung ditancap, tapi direndam dulu sama setek. Besok ditiriskan sampai kering, jangan masih basah terus ditancap juga nanti jauh. Sebenarnya juga masih ada lagi setelah ditiriskan mau langsung ditancap apa dihaluskan dulu. Kalau dalam halus itu juga ditimbun di tangan, diketuk pakai dibakar ketuk. Nah nanti akan tumbuh itu malah 100% atau ya 99% lah, ya 98% lah itu tumbuh jadi nggak kering. Tapi kalau langsung ditancap kadang ada beberapa yang akan cukup. Tapi jangan terlalu lama, kalau nanti terlalu lama keburu tumbuh. Ya sih. Tapi ini pembuahan ya Mas. Kita penyiraman pemangkasan apa? Ini kalau tengah meter udah ada lanjaran. Mau aku nyumbang orang kamu bang.
sebenarnya sudah siap namanya, jadi pemotongan pucuk menghentikan itu pertumbuhan. Itu udah dipotongin kan, yang ujung-ujung itu udah dipotongin. Ini untuk nabung nutrisi. Itu tinggal potong. Ini juga ada yang buah, sudah ada yang pada bunga, tapi belum, nanti saya buang. Di pucuk sudah ada yang bunga, tapi nanti saya buang, dimundurin lagi, biar rapi. Kalau terlalu depan kan ini tumpukan banget. Iya, tumpukan banget. Bagaimana? Masih ada yang ditanyakan?